dapat hidup tanpa-Mu, Yesus. Kami tidak mau hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan kami, Bapa. Jangan tinggalkan kami, Tuhan. Sebab hanya Engkau alasan kami untuk tetap hidup. Yes, Lord. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Selamaku hidup. Mari bersama-sama Yesus pegang erat tangan kami. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Saudara, Yesus pegang erat tanganku. Amin Tuhan. Ku tak dapat Hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Engkau alasan Tuhan. Engkau alasan selamaku Yes. hidup. Engkau alasan. Selamaku hidup. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, selamat pagi menjelang siang, selamat beribadah. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Dengan hati penuh ucapan syukur, kami memulai ibadah kami dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita, karya ciptaan tangannya. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh Tuhan memasuki minggu yang terakhir di bulan Oktober ini. Bulan demi bulan kami boleh lewati dengan pertolongan Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu, mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Oleh karena itu hari ini kami mau memuji menyembah Engkau. Kami mau beribadah dengan penuh sukacita. Karena kami tahu Tuhan Engkau layak menerima segala pujian pengagungan kami. Biarlah hati kami Tuhan boleh terfokus, tertuju hanya kepadamu. Biarlah ketika pujian dinaikkan Tuhan, semua itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang beracara di dalam ibadah kami, dari awal sampai kepada akhirnya. Ketika firman-Mu disampaikan, mari Roh Kudus berbicara buat kami semua. Sehingga kami boleh mengerti
makna kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami, mengubahkan cara pandang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah Roh Kudus sepenuhnya di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang siap memuji menyembah Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, saya mengajak setiap kita yang pagi hari ini mau datang kepada Tuhan dengan membawa rasa syukur, pujian, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Berikan pujian-Mu yang terbaik buat Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
dengan segenap hati kita. Angkat tanganmu, katakan Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Setiap kita yang rindu menyembah Dia, mulai naikkan suaramu di hadapan, naikkan pujianmu yang terbaik, penyembahan yang mengalir dari hati bagi Dia penebus, bagi Dia penyelamat, bagi Dia pemilik kehidupan. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat aku tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihi
saja katakan. Terima kasih Tuhan buat cintamu, terima kasih buat kasih-Mu. Karena itu pagi hari ini kami datang membawa pujian sembah kami untuk Tuhan yang terbaik, untuk Tuhan yang terhebat, untuk Tuhan yang tiada lainnya dalam hati kami. Buat Tuhan semua kemuliaan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap puji Tuhan sama-sama katakan, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Seberapa banyak kita percaya bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksinya Tuhan? Seberapa banyak kita yang mau keluar dari tempat ini, kita mau jadi saksi-saksinya Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama katakan bersama-sama. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri ya. Mari bantu umat pemenang. One more again. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang
luar biasa. Bapak Ibu dipersilakan duduk dan kita tetap dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan dan doa kita di hadapan Tuhan. Supaya kami memiliki mata seperti mata-Mu Tuhan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Oh, mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus, kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasih-Nya menjadikan buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya.
benar Bapak. Terima kasih jika hari ini Tuhan memanggil kami semua untuk mencari yang terhilang. Untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terabaikan. Karena kami tahu Tuhan, mereka memerlukan kasih-Mu. Mereka memerlukan Injil-Mu. Mereka memerlukan tangan-tangan yang peduli pada mereka. Bila Tuhan pada siang hari ini, kami akan sama-sama dengar firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, mengingatkan kami kembali betapa pentingnya kami sebagai anak-anak terang boleh menjadi berkat buat orang-orang yang terabaikan. Berkati hamba-Mu yang firman Tuhan, biar sungguh lidah bibir hamba dipakai untuk menyempurnakan semua isi hati Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini saya diberikan tema, yaitu Rich the Unrich. Hapunten bilih lepat, ya. Salah Sunda mah hese ngomong bahasa Inggris nage, ya. Jadi Rich the Unreached. Ya. Bapak Ibu ngomongin soal Injil yang terabaikan. Kenapa Injil harus ada untuk yang terabaikan? Kenapa Injil harus dimiliki bahkan didengar oleh mereka? Siapa orang-orang terabaikan? Coba Bapak Ibu lihat kiri, kanan, depan, belakang. Apakah mereka yang terabaikan? Oh enggak ya, semua cukup perhatian. Amin. Amin. Bapak Gembala memperhatikan semua kita. Amin ya. Amin. Bapak Ibu bicara soal siapa yang terabaikan. Ya, di dunia ini banyak sekali. Kalau dihitung mungkin nggak terhitung banyaknya. Data menunjukkan ribuan. Tetapi apa kabar dengan Indonesia? Ya, Indonesia Bapak Ibu hari ini bicara soal suku terabaikan juga sangat banyak. Ya, di sana disebutkan ada 1.340 suku. Suku ini berarti adalah budaya, ya, atau sebuah kelompok tradisi, bukan suku kaki kita. Ya, ada 1.000 dari Aceh sampai Papua. Kalau Bapak Ibu lihat di sana ada warna-warna, itu bukan cuma sekedar warna yang digambar, tapi ada artinya. Warna merah, orange, itu menandakan bahwa di Indonesia jumlah kekristenan, jumlah orang percaya masih di bawah 2%. Penginjilan, kegerakan penginjilan, bahkan kabar baik masih di bawah 2%. Itu artinya suku terabaikan, orang-orang terabaikan, tempat-tempat terabaikan di mana orang Kristen dan juga penginjilan masih jauh di bawah ukuran minimal. Di bawah 2% Bapak Ibu, dari sakilo bana jelema di Jawa Barat. Ya, yang mengaku Kristen ada, yang tidak mengaku Kristen ada. Itulah suku terabaikan yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita dengar bagaimana hidup mereka. Nah, bagaimana dengan sekarang kita tinggal, yaitu di Jawa Barat. Warnanya apa Bapak Ibu? Oranye. Berarti apa tandanya? Tandanya 90,9 ya persen semua masih memiliki agama seberang. Dan suku yang menolak sejak awal Injil ada, itu adalah suku Sunda. Suku Baduy, sama seperti pakaian saya ini. Semuanya masih merah. Perkembangan dari 1983 ketika Zending masuk ke Cianjur dan juga Kuningan, perkembangannya hanya 0,02% orang Kristen. Bayangin. Pertanyaannya, kamarana tuh Jang? Kamarana tuh Nek? Bapak Ibu kamarana orang teh? Geningan ayah di dia tapi itu ayah. Ada di sini tapi nggak kelihatan. Ada di sini tapi nggak berdampak. Bayangin atau puluhan tahun kekristenan majunya cuma segitu. Itulah suku-suku terabaikan. Ya, hari ini kita akan sama-sama mengapa kita harus mempedulikan mereka. Mengapa mereka itu penting banget. Selain Yesus yang penting, orang-orang yang terabaikan itu penting. Kenapa? Ada apa di balik itu semua? Karena kita tahu ketika kita melangkah, pasti ada sebuah tujuan. Mungkin banyak orang hari ini keluar karena mungkin bingung, liur, takut, banyak alasan. Kemarin Pak Elia menjelaskan hambatan tentang penginjilan. Kemudian kita belajar juga beberapa minggu lalu ya, bagaimana menginjil di dunia kerja. Hari ini kita akan melihat bagaimana karya Tuhan boleh terjadi atas suku-suku terabaikan, suku Sunda dan Jawa Barat. Amin Bapak Ibu. Sunda, siapa yang tahu apa itu Sunda? Dari kata apa? Kata su, bukan susu Bapak Ibu ya. Su itu artinya adalah sesuatu yang semuanya kebaikan. Ya, dalam bahasa Sanskerta su dan da itu artinya adalah terang benderang, bersinar seperti muka saya dan Bapak Ibu.
Sarang ya. Lihat kita semua anak terang. Arti Sunda itu baik sekali. Terang benderang, bercahaya. Semuanya baik. Makanya prinsip orang Sunda itu ada 3. Apa Bapak Ibu? Silih asah, silih asih, silih asuh. Aya hiji deui. Lamun geus ngamuk, silih teunggel. Nah, silih asah, silih asuh, silih asih. Nah, itu adalah bagaimana konsep itu terjadi adalah di kekristenan, betul? Saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mendukung, saling mendorong. Itulah orang-orang Sunda. Makanya saya bangga jadi orang Sunda. Apalagi Sunda yang mengerti kebenaran. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang banyak orang menyepelekan, orang Sunda mah leuleus liat. Apa leuleus liat Bapak Ibu? Susah. Ya dikasih tahu cik saha, enggak. Peribahasa dibilang bahasa Sunda, cik carak-cak ninggang batu, laun-laun legok. Saha nu apal. Pelan-pelan kalau ditetesin air batu lama-lama dia berlubang. Artinya nggak ada yang mustahil memenangkan orang-orang terabaikan. Sedikit demi sedikit kita berikan kasih. Lama-lama hati mereka akan terbuka. Dan mereka akan terima Kristus. Amin. Jadi nggak ada yang mustahil. Orang Sunda mah bararager, cager. Ya seger ngali kiri kanan tuh. Sareger ya? Sareger. Tapi apa yang terjadi? Yang sangat memilukan hati saya. Orang-orang terabaikan ini setiap harinya mereka pergi tanpa Tuhan. Data membuktikan 50 ribu orang mati setiap hari tanpa memiliki kontak dengan orang Kristen. Ada orang Kristen, kamarana tuh. Ayah Pak di dieu. Mati Bapak Ibu, hari ini mati, besok mati. Nggak tahu tapi kemana. Saya pernah waktu saya ke rumah sakit, Bapak Ibu saya masuk rumah sakit, terutama mama saya sudah koma, ya di sana karena penyakit gula. Ya, saya cuma berdoa sama Tuhan kalau mau panggil silakan panggil. Selama tinggal di rumah sakit saya 3 kali berturut-turut melihat orang yang belum percaya Bapak Ibu mati. Mengerikan. Didoain bukannya tenang malah gugurubugan. Makin ketakutan. Dan ketika mau melepaskan nyawanya itu, a'udzubillahi min dzalik. Mereka sangat-sangat tersiksa. Ketika lihat Bapak Ibu saya meninggal, beda sebulan, mereka sangat tenang, wajahnya bersinar. Ketika mereka Bapak Ibu matinya pun susah, ya. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, kalau kita tahu keselamatan, kenapa kita nggak bagikan? Gratis betul? Gratis. Kita punya keselamatan gratis. Bapak Ibu, ini adalah foto bagaimana saya pelayanan ke sebuah suku namanya Baduy Luar, ada di Pelabuhan Ratu. Jadi saya ke sana membuka sebuah rumah belajar namanya Rumah Cerdas. Ini adalah bagaimana saya masuk lewat pendidikan bersama dengan tim, kemudian mengabarkan Injil di sana. Ke sana susah. Tapi yang terpenting asal bisa bahasa Sunda, sing lemes, sing alus, pokoknya mah tiasa ditampi, ya dugi kalebet-lebetna. Kayak bakal di aku batur salembur, sadulur, sakasur, ya tong poho, ya. Sa guru sa ilmu tah gitu. Jadi kudu bisa bahasa Sunda Bapak Ibu, ya. Nu lemes, nu kasar diamplas. Nu lemes dilemeskeun deui. Dan bakal ditampi lamun datang ke orang Sunda. Ari sia geus dahar acan. Astaga. Lapar maneh cenah. Cek orang Sunda teh astaga enggak punya attitude cenah. Orang Sunda sangat senang dengan namanya etika sopan santun. Makanya kalau punten, saking banyaknya puntenin, disandung gak itu. Ya, menghormati itu. Dan saya datang ke sana, puji Tuhan Bapak Ibu, perjalanan ke sana juga melelahkan karena di Pelabuhan Ratu 3 jam ke atas lewat pegunungan karet, banyak tantangan, ya tiba-tiba kadang nanti lampunya pecah di jalan, ya kemudian nanti proyektornya mati, orang yang dilayani tiba-tiba kena hujan, sakit perut. Tapi saya mau kasih tahu, kuasa doa mengalahkan itu semua. Tepuk tangan buat Muhammad. Bahkan 2017, kepala suku ini membawahi 10.000 kepala keluarga. Yang terlantar, yang terhilang, yang putus sekolah, yang banyak pamanjikana ayah. Tapi dimenangkan dan bisa mendengar Injil. Itu semua karya Tuhan. Jadi cek saya bisa. Asal
mau, ya, mau lempang atau keluar lihat. Jadi bersyukur ya, dia sudah mengenal dan hari ini terbuka untuk bisa didoakan. Dan ini adalah yang saya lakukan. Bahkan di sana saya bisa bikin bersama dengan teman-teman namanya Camp Baduy. Kalau di sini bilang pria sejati, di sana anak-anak sejati. Jadi bayangkan ya, anak-anak Baduy berkumpul semua dengerin firman Tuhan. Meskipun saya sebutkan namanya Isa Al-Masih. Makanya gereja ini sebetulnya gereja kontekstual ya. Gereja yang sudah luar biasa bisa dipakai untuk penginjilan. Mereka kumpul dan sangat semangat, hujan, jalan ada yang 3 jam, 2 jam di perbukitan. Tapi mereka mau mendengar firman Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang berkarya. Yang namanya tadi sakit perut apa, didoakan cara rager. Ya, ini adalah sebuah kisah bagaimana inilah orang-orang yang terabaikan di sekitar kita. Ya, seperti firman Tuhan bilang di Yohanes pasal 4 ayat 35 berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menau, tetapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu jangan tunggu 4 bulan lagi. Panen, lihat sekelilingnya sekarang. Kiri, kanan, depan, belakang rumah. Siapa mereka? Apakah mereka orang Sunda? Apakah mereka orang bukan percaya? Itulah yang perlu kita perhatikan. Ya, sudah menguning. Kalau nggak dituai-tuai, kalau sudah menguning apa yang terjadi Bapak Ibu? Busuk, nggak busuk? Bau, artinya mereka sudah mati. Terlambat kita mau melayani mereka. Nanti ajalah. Tahu-tahu besok innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah dipanggil pulang, wah, itu yang saya rasakan bahwa lihat semuanya sudah menguning, siap dituai. Firman Tuhan jelas berkata seperti itu. Oleh karena itu pertanyaan kita semua, mengapa sih mereka penting? Seberapa penting mereka harus kita jangkau? Ya, yang pertama Bapak Ibu, kita mau belajar bahwa mengapa kita harus menjangkau suku-suku terabaikan yang di ujung sana, ujung sini, bahkan di sekitar kita. Yang pertama alasannya itu semua karena perintah dan isi hati Allah bagi orang percaya. Perintah Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Lalu apa yang kedua Bapak Ibu? Kasihilah sesamamu. Berarti kalau kita mengasihi Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengasihi sesama. Kita harus mengasihi suku-suku terabaikan. Nggak pandang bulu, nggak pandang rugi, nggak pandang kulit. Baik hidung keriting, yang penting hatinya terang. Amin. Bayangin udah hidung keriting, sengsara, payah ke neraka. Aduh, terlalu. Tapi kalau kita melihat di sekeliling kita, bagaimana dengan mereka? Itu perintah Tuhan. Ya, bahkan di ayat yang lain bilang juga bahwa Yesaya 42 ayat yang ke-6 bilang, aku Tuhan telah memanggil engkau maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian yang baru. Menjadi terang bagi bangsa. Jadi status kita dipanggil bukan cuma 4D Bapak Ibu. Apa itu 4D? Duduk, diam, dengar, derma. Selesai, bukan itu. Bukan 4D. Duduk, diam, derma, dan doa lain itu. Firman Tuhan bilang, dia jadi anak terang. Pergi. Ya, tapi saya gak suruh Bapak Ibu sekarang pergi tinggalkan rumah, tinggalkan suami, tinggalkan istri, enggak ya. Pergi. Ngapain? Artinya bahwa kemanapun kita pergi. Sambil kita bekerja, sambil kita berusaha, sambil kita sekolah, sambil kita menempuh pendidikan, sambil kita gosip. Maaf Bapak Ibu, sambil kita ngobrol, Injil diberitakan. Hitung cicing wae. Resepna cicing, ya, wae. Apa kita masih suka seperti itu? Hanya datang ke gereja, duduk, diam, kasih persembahan, terus doa, pulang. Makanya nanti mungkin perlu diubah ya Bapak Ibu. Pulanglah dan pergilah. Maaf Pak Pendeta. Jadi perlu diingatkan, pergi. Ya, bahkan firman Tuhan juga bilang di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya, kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi.
Hal yang kedua Bapak Ibu, ya kenapa kita harus sama-sama mengasihi mereka? Itu adalah karena mereka hidup terlantar dan tak bergembala. Terlantar dan tak berborak buka gembala. Cari gembalanya aja nggak ada. Firman Tuhan bilang Matius 9:36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang sakit, orang-orang lumpuh, orang-orang timpang pada saat itu. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus aja ketika lihat orang sakit, yang timbul adalah belas kasihan. Bukan yang lain. Kita lihat orang sakit langsung bilang begini, makan yang benar. Gak pernah tidur sih, begadang terus, dihakimi. Orang sakit, minum obat dong. Jangan lupa Panadol, Panakol, paracetamol, Dagorin. Kalakah dicarekan negeri, morah di ubaran. Bicara soal nyitra baik, ketika ada yang sakit, Yesus punya belas kasihan. Mereka terlantar dan ditolong, disembuhkan. Berapa banyak di antara kita ketika tetangga kita, teman kita, orang di sekitar kita membutuhkan pertolongan kita. Sudahkah kita menolong mereka? Ingat, yang cuma didoakan selesai pulang. Karena mereka butuh namanya Injil yang diberitakan. Butuh yang nyata. Amin Bapak Ibu. Jadi setelah berdoa jangan lupa kasih obat, kasih makan, kasih uang. Aduh Pak, jangan kasih uang juga. Karena saya punya pengalaman. Di rumah saya tuh sudah seperti rumah saya seperti rumah singgah. Siapa yang lewat boleh masuk ke rumah saya, makan, duduk, minum kopi dan pulang. So ketika malam-malam saya sudah tidur jam 10 malam. Tetangga saya yang di ujung, dia seorang kebatinan, ketuk pintu saya. Pak, tulungan, anak saya kasurupan. Abi mah sanes dukun Bapak. Abi mah orang Kristen, baik cenah doakeun make eta saha ngaranna teh Pak? Yesus. Iya, ayo doain cenah. Ke sana malam-malam saya doain, setannya saya keluarin. Ya, amin. Aduh, akhirnya setannya keluar. Tapi apa yang terjadi? Pak, anak saya lapar, terbuka duit. Yang dahar, Allah, nggak semua setan yang dikeluarkan, ya yang lapar. Atau ibu makan atuh, cik saya teh, ya udah nggak punya apa-apa. Ke rumah saya buka kulkas, ada ikan asin. Nih bu asin, ada sambalnya nggak om? Ada sambal. Ada ini bu sambal, kerupuknya ada nggak om kerupuk? Sampai yang terakhir Bapak Ibu, om ini ada asin, kerupuk mentah, nah sambal. Tapi saya nggak punya minyak goreng, punya minyak jelantah. Bapak Ibu minyak jelantah, dikasihin, diminta, dibotolan, dikeresekan. Mana om, ini bekas ikan, bekas jengkol, baiklah hambun lagi sengit. Dimasukin ke kaleng, dibawa pulang dan mereka bisa makan di rumah tangga. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, kalau Bapak Ibu punya minyak jelantah dikemanain? Picen, benar nggak? Kerupuk mentah dikemanain? Digoreng, kalau nggak ada minyaknya, dipicen. Tapi orang ini, minyak jelantah pun menjadi sarana berkat buat hidup mereka. Bahkan ketika saya melakukan hal kecil itu, Bapak Ibu tahu nggak? Dia yang menjaga rumah saya hari ini. Malam, siang saya pergi pelayanan, dia telepon saya, om rumah aman. Siap. Om mau ikut transfer? Siap. Pas saya ambil uangnya, pas lihat ATM saya, maaf saldo Anda habis. Aduh, tapi saya bersyukur. Bahkan ketika rumah saya nggak dikunci, dia ketok-ketok. Om, belum dikunci om pintunya. Kunci. Oh iya, jam 1 dibangunin. Hal kecil. Ya, menolong hal-hal kecil, memberikan sesuatu yang sampah. Tapi itu jadi berkat. Bahkan saya boleh memberitakan Injil pada orang ini. Hari ini dia sudah terbuka. Namanya si Abah A. Dia pekerjaan tukang sampah dan menerima Isa Al-Masih. Beri kemuliaan buat teman. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bicara soal mereka, kita gak perlu muluk-muluk. Betul ya? Gak usah sesuatu yang harus mengeluarkan dana banyak, apa yang ada padamu. Bahkan kalau kita lihat, yang orang terlantar ini, di Amos juga dikatakan bahwa sesungguhnya waktu akan datang demikian firman Tuhan Allah. Aku mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air. Melainkan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur, mencari firman Tuhan tapi tidak mendapatnya.
Ini adalah kondisi orang-orang terlantar hari ini. Mereka sekarang haus dengan kebenaran. Mereka mencari namanya Tuhan. Mencari namanya siapa keselamatan buat mereka. Tapi mereka gak nemuin Bapak Ibu. Mereka cari ke gunung-gunung. Mencari para dukun yang sakti. Mencari orang-orang dalam tanda kutip orang Kristen. Tapi kadang-kadang kita bukan memberikan jawaban. Tapi memberikan kesalahpahaman. Mereka mencari kehausan. Satu ketika saya mendapatkan WA. Orang ini adalah di daerah Ranca Ekek pinggir sungai, persis tengah sawah. Saya datangi ke sana karena COD-an, biasa kan beli barang ya, ini COD ketemu orang. Ternyata bapak ini adalah seorang dukun. Dia bilang sama saya, Pak sini, saya mau ya bapak, nih saya punya jimat. Datang, dia keluarkan jimatnya. Nih jimat dari Gunung Cermai, Gunung Lawu, yang ini buat ngepet. Saya pengen bebas Pak dari kuasa gelap. Bisa gak Bapak lepasin saya? Astaga, Pak kela saya lain dukun. Saya dukunnya. Bapak Ibu jauh-jauh naik motor. Saya kira teh mau ngapain, mau ngobrol soal firman. Ditanggal lepaskan juri. Akhirnya saya layani mereka. Ya, saya bilang saya gak bisa Pak, tapi saya punya pribadi namanya Isa Al-Masih. Siapa itu? Pokoknya pribadi yang luar biasa. Singkat cerita saya berdoa. Ya bersama dengan istri saya. Bawa anak, Bapak Ibu 2 anak saya bawa kemana-mana. Anak saya kalau dibilang namanya Delan, gede di jalan. Bawa sampai sana, ya didoain pas pulang apa yang terjadi. Tiba-tiba bapak itu garuk-garuk badannya, kepanasan, mandi air kembang. Dia telepon istrinya sama kami. Bapak, Ibu, suami saya diapain? Kepanasannya tuh, ingat tuh Bapak Ibu cek saya. Ini ada yang keluar dari tubuhnya. Siapa yang ngeluarin Bapak ya? Bukan saya. Isa Al-Masih. Dari situ Bapak Ibu. Besok ketemu lagi. Dan saya cuma bilang sama dia. Bapak. Kalau Bapak mau lihat Isa Al-Masih berkuasa. Mulai besok setiap orang yang datang kepada Bapak. Minta obat. Minta doakan sama Isa Al-Masih. Kalau sembuh. Bapak harus percaya. Siap. Sebulan kemudian. Semua orang yang doakannya sembuh Bapak Ibu. Semua orang yang doakannya berhasil. Dan dia bilang, Isa Al-Masih berkuasa. Dan dia bilang, mulai sekarang saya mau belajar Isa Al-Masih. Dia bawa teman-teman dukun yang lainnya. Astaga, ruas deh, jangan-jangan lepasin jimat lagi. Dan hari itu mulailah kelompok-kelompok baru belajar Isa Al-Masih. Itu semua adalah gambaran bagaimana mereka haus. Haus Bapak Ibu cari kebenaran, tapi gak menemukannya. Dan ditemukan hanya pada pribadi Isa Al-Masih. Amin ya. Hanya Injil yang bisa menjawab mereka. Belum lagi kondisi mereka yang luar biasa. Ya kemiskinan di mana-mana. Kelaparan Bapak Ibu ya. Orang-orang Baduy yang di sebelah kanan anak-anak perutnya buncit bukan karena banyak makan. Puasa Bapak Ibu makannya. Saya pergi ke sana beberapa waktu lalu. Saya tanya, makan belum? Naon makan teh? Kemek cenah. Apa kemeknya makan cenah? Iya belum. Ternyata di Baduy itu Bapak Ibu pengen tahu mereka hanya panen setahun 1 kali. Dan mereka kalau nggak panen dimakan hama mereka nggak makan. Mereka datang hanya memandu wisata dapat berkat baru bisa makan. Kalau nggak saya ke sana waktu disuguhin namanya pepaya mentah. Dibakar Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah makan pepaya mentah dibakar? Belum? Sama saya juga belum. Sekali-kalinya datang, Pak ini kami punya pepaya silahkan Bapak makan. Udah mentah, dibakar jadi empuk. Papayanya kayak jadi rasanya ubi rebus. Buat Bapak, Bapak mana? Enggak kami mah, nanti aja. Saya tanya sama orang di belakang, si Bapak nggak makan Chan? Kami masa minggu itu boga beas. Astaga, saya cuma ngurus itu. Ternyata Bapak Ibu, betul di sana tuh kelaparan. Mereka hanya menunggu si ketua sukunya bilang, panen, nanam. Nggak boleh nanam singkong depan rumah atau bikin sayuran kayak di Maleer, nggak boleh. Ada aturannya. Dan semuanya busung lapar. Dan ketika saya membawa asin, mereka bersuka cita. Alhamdulillah ayah asin. Jika manggih emas Bapak Ibu. Asin. Saya keluarinnya asin cumi. Padahal cuma sepotong. Makan rame-rame di situ. Indomie saya keluarin. Wah Indomie kumpul semua. Makan. Lihat keadaan mereka terlantar Bapak Ibu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Perut kita kenyang? Amin. Kita harus banyak bersyukur. Baju kita masih utuh, amin. Mereka bajunya gak pernah ganti.
sakit kulit di mana-mana. Ya, ketika mau berobat nggak bisa berobat karena mereka nggak boleh bahan kimia, harus pakai obat-obatan tradisional. Makan vitamin pun nggak boleh. Bayangin coba, gimana mereka menderitanya. Saya kasih vitamin C, dibilang ini apa? Ini mah jeruk ditumbuk jadi kayak gini. Saya bilang, oh jeruk? Iya, cobaan. Lain obat kan? Lain cobaan. Ingunahnya jeruk. Dibagiin ke semua makan jeruk. Puji Tuhan makan vitamin. Jadi Bapak Ibu, inilah keadaannya. Oleh karena itu penting bagi kita memperhatikan mereka. Ya, ini yang saya lakukan bahkan ketika saya pergi ke Baduy, di sana nggak ada lampu, nggak ada handphone, no sinyal. Ya, bahkan harus ngisi baterai. Kalau bukan yang punya handphone, ngisi baterainya Bapak Ibu turun 3 jam dari gunung. Ngisi bayar 5.000 naik di 3 jam. Bapak Ibu kalau mau ngisi baterai 6 jam pulang pergi mau? Pulang-pulang bukan baterainya yang ngedrop, kita yang ngedrop. Kegelapan, mau ke kamar mandi, saya tanya, badai ka jamban? Ya di mana? Caket palih ditu, pakai senter. Mana jambana? Itu palih ditu. Mana? Iya pasti ngali, alah sungai. Harus di situ. Itu keadaan orang-orang Baduy, itu keadaan orang Sunda. Jadi kita harus bersyukur. Kemana-mana alat saya cuma 2, tensi sama juga cek darah. Bukan saya sengaja jadi mau dokter abal-abalan ya Bapak Ibu ya. Kadang akan ditanya sertifikatnya mana, rumah sakitnya. Enggak, nu penting mah tensi, jarumna naik, beri obat, Pak dokter. Dipanggil ke rumah-rumah tiap malam sambil ngobrol, sambil bercanda. Ya sampai suatu itu, iya birit abi nyeri. Birit, naonnya birit teh. Aduh Bapak Ibu, saya tuh bingung. Oh eta maaf ya. Tuh, mau dibuka di sini liatin cenah birit. Aduh, pas saya tahu jangan cenah. Ternyata penyakit kulit. Saya cuma bisa bawa kalpanak sama salep 88. Kasihin resepna minta ampun. Geus teu atul geuningan cenah. Itu hal-hal sederhana ya Bapak Ibu. Saya bicara soal bagaimana kehidupan di luar sana. Bukan dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan orang Baduy hari ini bersyukur bisa nonton film Isa Al-Masih lewat bahasa Baduy yang diterjemahkan oleh pelayanan kami. Lihat pada nonton ya di sana ya. Mereka bilang, iya tentang orang Cikotok Yesus teh. Isa Al-Masih teh geuningan orang Cikeusik. Logatna orang geuningan. Heueuh. Ini ngarti urang mah. Alhamdulillah. Bapak Ibu ternyata media, film bisa menembus batas. Orang yang gak bisa baca, bisa dengar Isa Al-Masih. Kenapa? Karena ada orang yang mau pergi. Ada orang yang mau peduli. Ada orang di balik saya yang mendukung saya pergi. Ya. Jadi ini karya Tuhan luar biasa. Ya, saya juga membuka rumah belajar di Arjasari. Ini anak-anak yang kami layani. Bukan karena saya banyak uang, Bapak Ibu terbuka duit. Ngomongin soal misi mah, ini mah pelayanan untung rugi. Untung apa rugi Bapak Ibu? Rugi. Nggak berhitung persembahannya berapa sekarang. 100, 200, yang ada mah kalau plan orang Sunda, Bapak Ibu saya harus siapin 3D. Duit, dana, duit. Nah duitnya karena meuli asin, meuli sangu liwet, jeung kurupuk, yang lisah enggak saya tahu enggak. Kalau Bapak Ibu di sini habis dilayani semua pada pulang, wah puji Tuhan. Di sana mas saya mas datang, mau PA, masak heula Bapak Ibu. Jadi juru masak, Mang, lapar, masak heula. Ayo kita makan, kariung. Udah ngariung baru bisa PA. Karena orang Sunda mah resep tilu Nah, apa coba tilu Beteung seubeuh, duit weuteuh, suku teh nyikreh. Resep teh orang Sunda. Nggak capek, uangnya ada, perut kenyang. Sama pelayanan juga. Saya pengen mau pelayanan mah kayak gitu, enggak sih duduk manis, dapat gaji, pulang, praise the Lord. Iya kan? Nah pelayanan misi saya sejak 2013 meninggalkan pekerjaan saya, ya pulang berkeringat, besok harus berdoa, besoknya pergi lagi. Capek, betul, tapi saya bersyukur bahwa karya Tuhan yang memampukan kami bisa bertahan sampai hari ini.
Bahkan memasak Bapak Ibu, ya itu bisa jadi alat buat kita melayani Tuhan. Bisa pemberitaan Injil dilakukan. Ya ini adalah rumah cerdas di Cibadak. Cibadak kota Bapak Ibu ya, lain di Lembur. Cibadak itu Sudirman, Pagarsih, ada kampung kumuh yang kamarnya cuma 1 kali 1 meter. Kamar mandinya bersama-sama 7 keluarga. Satu rumah dihuni oleh 5 keluarga. Anak-anaknya terlantar. Makan cuma disiapin 1 minggu sekali. Ada di sini ya anak-anak muda disiapin mamahnya cuma seminggu sekali ada? Puji Tuhan gak ada. Ibu-ibu disiapin sama suaminya uang sebulan sekali? Puji Tuhan sebulan sekali ya. Mereka mau bawa seminggu sekali Bapak Ibu cuma masak, sisanya terserah mau makan di mana, bayangin coba. Tiap hari harus ke tetangga main dulu. Lapar ya, makan di tetangga A. Besoknya kesini lagi, main di sini, dikasih makan. Kemarin saya bawa Indomie 1 dus, berbagi di sana, mereka bilang, wah ada Indomie, cina. Semangatnya, kita bisa makan seminggu lagi, katanya, sama Indomie. Astaga, kita aja Indomie gak boleh makan, petsin. Betul ya Bapak Ibu ya? Mereka coba Indomie berharganya luar biasa. Belum lagi soal sekolah. Orang tuanya gak pernah mikir sekolah, yang penting mereka makan hidup. Geus gede kawinkeun. Geus kawin, hese ceraikeun. Geus kitu cerai, kawin deui. Matakna ngomong kapanggih jeung orang Sunda, jangan tanya sudah menikah. Tanyanya apa? Udah nikah berapa kali? Tapi Bapak Ibu, mereka lah yang butuh kita. Di pelayanan saya banyak orang-orang yang sudah menikah berapa kali, bahkan dukun yang saya layani 9 kali menikah. Bertobat mau gimana? Mau pakai aturan gereja? Maaf saya tidak bisa memberkati Anda. Anda sudah 9 kali menikah. Maaf kami menolak Anda. Saya tidak bisa memberkati Anda. Birokrasi kami harus menjadi jemaat setahun, kemudian setahun kaburu dukun deui. Itu yang mereka butuhkan. Makanya pelayanan kami menerima semua orang-orang terlantar, orang-orang dalam tanda kutip yang sudah berjinah, kumpul kebo, yang sudah menikah berapa kali, diberkati hayu. Yang penting mah dirangkul, ada rumah, mereka dihargai. Karena mereka bilang sama kami pergi ke gereja, dalam tanda kutip gereja besar, gak ada yang pedulin saya Pak. Gak ada yang nganggap saya, semuanya cuma nonton konser, pulang. Bayar lagi, mending kadieu, cenah teu mayar, menang dahareun. Itulah keadaannya Bapak Ibu. Jadi itulah kenapa kita harus pergi. Inilah bagian saya berbagi sembako dan anak-anak saya dilayani di sana. Nah, dari rumah cerdas itu juga Bapak Ibu, saya bersyukur 7 tahun saya membangun di desa-desa ini, keluarga inilah yang dimenangkan. Mungkin buat ukuran orang-orang penginjil di sana, nah nggak 7 tahun nggak keluarga. Mana yang dibaptis? Bapak Ibu, bawa Raha diabusin Kanucaya dibaptis. 7 tahun aja kami terkatung-katung, berjuang. Ya, bagaimana harus membangun rumah mereka, bagaimana harus menyekolahkan anaknya, bagaimana harus mikirin pekerjaan orang tuanya, bagaimana ibu ini janda harus berhidup. Siapa yang mikirin? Organisasi? Keluarga mereka? Enggak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Apa yang ada padamu? Daya, dana, doa, lakukan itu. Kalau mungkin kita gak bisa pergi, utuslah orang untuk pergi. Dengan daya dan dana yang kita punya. Ya, bahkan orang keluarga yang ini, yang tadi, ya di desa ini bersyukur mereka tidak ada lagi kawin cerai, semuanya menikah dengan normal, bahkan anak-anaknya sekarang punya masa depan, semuanya bekerja nggak ada yang mikir kawin, ya dan mereka menikah dengan baik tanpa MBA, dan keluarga ini menjadi berkat di sana. Beri kemuliaan buat teman-teman. Hal kecil, hal yang sederhana ketika kita mau pergi berdampak besar. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kita penting menjangkau mereka? Ya, ini yang menjadi sama-sama kita harus tahu bahwa hidup mereka tersesat tanpa ada kepastian. PHP Bapak Ibu, ya, penghidupan tanpa kepastian. Dan firman Tuhan juga dibilang bahwa suatu saat ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membuang, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama,
tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, dan seterusnya. 2 Timotius 3:1-5. Inilah keadaan orang-orang yang di luar sana. Suku-suku terabaikan. Suku-suku yang belum jangkau. Bahkan mungkin terjadi pada hidup kita. Sehingga kita mengabaikan mereka. Kenapa penginjilan gak pernah berjalan? Karena mungkin kita masih mencintai diri kita sendiri. Karena kita masih mencintai yang namanya diri kita sendiri. Uang kita sendiri, keluarga kita sendiri. Yang lain, maaf. Utuslah dia Tuhan, jangan saya. Utuslah bapak-bapak pendeta dan penginjil ini, jangan saya. No Bapak Ibu, itu semua tugas kita. Ya, menginjilan bicara soal memikul salib, menyangkal diri. Itu adalah kualifikasi yang Tuhan berikan kalau mengikut Tuhan. Kalau di antara kita masih belum mau menyangkal diri, memikul salib, gak mau berkorban, gak mau memberi, masih dikekewak kusorangan, semuanya hanya untuk saya, untuk aku, untuk orang, untuk aing, naon deh ya, untuk aing. Injil gak pernah bisa diberitakan. Tapi mari lihat sekelilingmu. Kadang mereka tersesat Bapak Ibu. Belum lagi masalah yang lain. Ya, hari ini banyak kaum intoleran yang berusaha merusak, mempermalukan orang-orang Kristen. Menarik orang-orang Kristen untuk kembali pada agama mereka. Maka menutup gereja-gereja bahkan pospei di tempat ini. Pelayanan saya sudah keluar masuk tempat-tempat desa-desa. Ya, setahun diusir. 3 bulan diusir, 2 tahun diusir, terakhir ya mungkin ada 10 kali, yang terakhir 7 tahun yang diusir. Gara-gara apa? Kristen. Kaum intoleran ada di mana-mana. Belum LGBT. Bandung merupakan LGBT yang cukup besar. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Ini keadaan mereka. Belum lagi yang tadi saya bilang, okultisme di mana-mana. Jadi kalau kita tahu keadaan mereka seperti ini, bagaimana sikap kita? Apa yang mau kita lakukan? Ya. Nah, Bapak Ibu saya mau cerita tentang kisah ini. Ya, ini bagian bagaimana saya belajar untuk memikul salib dan menyangkal diri. Foto yang sebelah kiri itu ada namanya Kang Asep. Saya temukan di Pangalengan, di kebun teh. Terus saya lupa tempatnya. Jauh sekali. Dia mendapat informasi tentang Isa Al-Masih dari media sosial. COD-an lagi sama saya. COD-an. Ketemulah di sebuah kafe dan dia bilang sama saya, Pak, selama ini saya mencari namanya Isa Al-Masih. Saya mantan narkoba. Saya penjual ganja. Saya sudah menikah bercerai 3 kali. Bapak Ibu kalau mendengar kisah orang seperti itu kita mau ngapain? Apa yang mau kita lakukan? Saya cuma bisa bilang, oh begitu ya. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya mau cari kebenaran. Saya sudah ditangkap polisi dan saya melarikan diri. Astaga, residivis. Jadi saya, Tuhan kenapa gak kirim yang baik-baik aja sih ya? Yang beginian dikirim. Tapi dia bilang saya mau cari Isa Al-Masih. Saya sudah ketemu 7 pendeta. Tapi gak ada yang bisa menjelaskan siapa Isa Al-Masih. Kenapa? Liur Pak pendetanya. Kunaon, ngajakan ke gereja wae. Saya tecan siap ke gereja. Terus ngomongnya bahasa-bahasa dewa. Bahasa teologis, kasih karunia, menyembah pada roh dan kebenaran. Saya teh. Terus kumaha aja kumaha. Dia ngomong bahasa Sunda. Saya Tuhan bilang pakai bahasa Sunda. Akhirnya saya pakai bahasa lemes. Saya jelaskan tentang Isa Al-Masih. Kia saya Isa Al-Masih teh. Hiji-hijinya jalan lurus di Al-Quran. Kia setengah jam Bapak Ibu dia terima Yesus. Beri kemuliaan buat teman-teman. Saya mau jelasin dari kisah ini bahwa orang di ujung Pangalengan itu bisa ketemu Yesus. Kalau bukan karya Tuhan lewat media sosial, ya nggak mungkin. Ternyata Injil itu menembus batas waktu, batas tempat. Bisa nggak bisa, asalkan kita mau pakai jempol kita. Buat apa Bapak Ibu? Share. Jangan cuma share pasang status, I'm holiday in Japan. Pas saya pasang status, aing kukurusukan di kampung. Yang ini makannya spaghetti, yang ini spajengkol. Jadi pakai jempol kita share kabar firman Tuhan. Share, perhatikan orang-orang di WA. Coba lihat chat Bapak Ibu. Berapa orang yang terhilang di situ? Berapa orang yang perlu diperhatikan? Jangan ada yang curhat aja, baper kamu. Akhirnya gereja penghakiman. Jadi gunakan. Asep ini akhirnya sekarang terima Kristus. Dan dia sedang belajar mengenal lebih jauh lagi dengan hidupnya. Dia tetap Muslim. Ya, tapi dia percaya Isa Al-Masih.
Sebelahnya itu ada orang Jampang. Jampang itu ujung genteng, 133 km dari sini. Pulang pergi berarti 266. Harus pergi sampai ujung sana. Penginjilan sama Bapak Dharma namanya ini. Bapak Dharma ini sakit karena banyak hal dia sakit, bukan ke dokter, ke dukun. Akhirnya disembuhkan, bertobat. Bikin kelompok kecil dari Bapak Dharma ini, yang saya syukuri adalah keluarganya dimenangkan. Amin Bapak Ibu. Bahkan bukan cuma itu ada anaknya, menantunya, keponakannya. Bahkan sekarang itu sampai teman-temannya, lingkungannya, cicit-cicitnya. Dan terbentuklah sebuah gereja kecil, gereja rumah yang sekarang saya dan teman-teman layani hari ini. Mereka juga sudah pergi ke gereja dan terbentuklah jemaat ini. Mungkin ini bukan jemaat besar yang punya sound system penyembahan, enggak. Saya tadi ketika masuk saya bilang sama Sam, aduh asa mengenang masa lalu, kenal gitu. Baru dengar musik ngeband lagi, rame lagi. Biasa saya kalau ke kampung baru nyanyi Bapak Ibu, cicing, pakai cempor ya. Ayo orang baca firman. Amin. Nyanyi lagu Sunda lalaunan. Namun tarik di baledogan Bapak Ibu. Aduh rasanya enak ya bisa menyembah Tuhan. Semua duduk tenang. Karena kami sempat pelayanan harus sembunyi-sembunyi malam-malam. Bahkan orang jemaat kami ada yang rumahnya di Rancaikek. Orang keluarganya gak ada yang tahu dia Kristen. Dia sembunyi-sembunyi datang ke gereja. Coba. Bahkan orang itu gak punya apa-apa. Hanya mungkin bekerja serabutan, tapi dia paling banyak memberi pada gereja. Wow, ya saya sampai Tuhan orang yang kekurangan memberi pada gereja. Orang yang baru percaya Bapak Ibu. Kita yang sudah mengalami kasih Tuhan setiap hari. Yang sudah tahu keselamatan, yang diberkati Tuhan. Bagaimana kita memberi pada orang lain? Sudahkah kita berkorban? Mengeluarkan uang kita, dana kita, hidup kita. Tidak lagi berhitung. Kapan rugi? Kapan untung, dagang gitu. Ya karena pelayanan ini bukan bicara soal itu. Ya. Nah ini adalah media Bapak Ibu yang hari ini saya kerjakan bersama dengan istri. Kalau Bapak Ibu mungkin gak bisa pergi ke jauh, bisa download aplikasi ini. Jesus Film Project. Ada berbagai film Isa Al-Masih Yesus dalam berbagai bahasa. Kalau Bapak Ibu ketemu orang Batak, silakan download. Ada bahasa Batak. Ketemu orang Sunda, download bahasa Sunda. Ketemu orang Jawa, download bahasa Jawa. Jadi gak ada kata tidak bisa memberitakan Injil. Ini adalah media yang simpel. Yang Bapak bisa pegang di handphone tanpa bawa Alkitab. Dan jangan bawa Alkitab. Ya. Jadi ini media yang dikerjakan dan saya hadir dengan istri saya share di TikTok. Sekali share berbayar Bapak Ibu 36.000 orang melihat Yesus dan Injilnya. Ya. Dari semuanya itu 36.000 ada 100 orang yang respon. Ada 2 yang tadi yang jalani, Asep, Pak Dharma, dan yang lain-lain. Bayangin Bapak Ibu kalau datang ke 35.000 rumah ketuk-ketuk, gimana caranya? Pengkor. Tapi gunakan jempol kita, handphone kita untuk share firman Tuhan. Ya, kesimpulan Bapak Ibu. Bahwa ketika kita menjangkau suku yang terabaikan, itu bukan lagi sebuah opsional, tapi keharusan. Ya, dan tidak bisa diabaikan lagi. Karena itu adalah perintah Allah dan isi hati Allah bagi umat percaya. Siapa di sini yang rindu suatu saat kota Bandung, orang Sunda, suku terabaikan dimenangkan? Amin? Amin. Kita semua kerinduan kita. Jadi bukan lagi sesuatu yang dianggap sepele. Yang kedua, menjangkau suku terabaikan sangat penting dan mendesak. Usia penginjilan hari ini sudah hampir 1 abad. Ya, karena Injil adalah jawaban hidup mereka dengan kondisi mereka yang terlantar, tersesat, dan tak bergembala. Agar mendapatkan keselamatan serta hidup berkelimpahan. Yang ketiga, menjangkau suku terabaikan dimulai dari mana Bapak Ibu? Saudara yang terkasih, dirisan dari apa yang ada pada kita. Bukan menunggu dan mengabaikannya. Saya ingat betul ketika Tuhan Yesus ya mengajar. Banyak orang waktu itu sudah malam, mereka semua lapar. Ya, muridnya bilang apa? Biarkan mereka pergi ke warung. Ya, udah biar cari warung aja beli makan. Tapi Yesus bilang, enggak, sini. Apa yang ada padamu? Akhirnya dikeluarkan 5 roti dan 2 ikan. Ketika 5 roti 2 ikan dikeluarkan di tangan Tuhan, menjadi sisa 12 bakul. Itu artinya Bapak Ibu pelayanan penginjilan, pelayanan misi, suku terabaikan. Bukan menunggu gereja
untuk mulai. Bukan menunggu saudara, bukan menunggu dana, bukan menunggu Tuhan datang terlambat. Tapi mulai dari kita sendiri. Ya, apa yang Anda punya? Saya akan dengan kesaksian saya. Saya ingat betul ketika saya meninggalkan keluarga saya, orang tua saya untuk pergi. Bahkan saya memutuskan, Tuhan, saya mau melayani suku Sunda. Pada saat itu saya bekerja sebagai seorang guru. Lalu Tuhan bilang jelas sekali bahwa lihat orang Sunda. Gak ada generasi muda di sana. Gak ada orang yang peduli. Gak ada orang yang bisa menjangkau mereka masuk ke kampung. Kamu bisa bahasa Sunda? Pastor, bisa. Pergi pakai bahasa Sunda sudah 2 kali. Bapak Ibu, saya meninggalkan pekerjaan saya. Waktu itu saya posisinya orang tua saya sakit. Dua-duanya, yang satu habis tabrakan, satu stroke. Saya harus membiayai mereka. Rumah kami masih kontrak. Penghidupan kami mungkin sebulan bisa cukup banyak untuk biaya berobat. Belum saya mau menikah. Apa yang saya lakukan? Saya tinggalkan pekerjaan saya. Dan saya dibilang apa sama mertua, pendeta, mentor saya. Dibilang, kamu nih bodoh. Kamu ngapain memberikan diri kamu buat pelayanan Sunda? Saya cuma bilang, Tuhan, ini saya. Saya cuma punya daya, saya gak punya dana. Saya gak punya ilmu pengetahuan yang cukup. Yang saya bisa cuma mengajar. Ya, saya tinggalkan itu Bapak, dan gaji saya 0. Karena memang rumus misi begitu. 0 di dunia, 100 di surga. Nah saya tinggalkan itu, semua gak meragukan saya. Gimana kamu hidup? Tapi tahu gak Bapak Ibu, selama hidup saya adalah keluarga muslim. Ya, yang dibuang, diasingkan. Saya tahu betapa sakitnya dibuang, dikucilkan sebagai orang terabaikan. Saya masuk ke sebuah gereja besar, sana pun saya dibully. Sekolah Kristen saya dibully karena kemiskinan saya. Makanya itu yang membuat saya harus pergi. Melihat orang-orang seperti itu dan menangkap mereka. Dan singkat cerita saya melayani yang masuk-masuk kampung tanpa gaji sama sekali. Istri saya cuma bilang, gimana kita nikah? Ya kita nikah saja. Uang dari mana? Ya dari Tuhan. Tuhan. Nikah pakai duit. Saya cuma bilang, Tuhan pasti cukupkan. Tuh Bapak Ibu, waktunya menikah, kami bisa menikah dengan uang kami sendiri. Ya, bahkan saya tidak meminta sama orang tua. Kemudian saya punya itu, Tuhan, kemana kami harus pergi? Kami gak punya rumah. Ya, selama hidup saya gak pernah punya rumah. Bapak Ibu pindah rumah kontrakan 25 kali. Bayangin, 25 kali ya, pindah RT, pindah RW, pindah kelurahan, pindah kecamatan, yang belum pindah agama. Saya pindah, saya merasakan bagaimana orang terabaikan. Ketika ada orang yang menolong saya di gereja memberikan beras 25 kilo. Waduh, itu rasanya benar-benar berharga banget. Dan hidup saya jalan seperti itu. Dan saya pengen punya rumah Bapak Ibu. Akhirnya Tuhan izinkan punya rumah di Soreang. Dalam kehidupan saya masih diragukan oleh banyak orang. Mana Tuhan kamu katanya. Saya cuma Tuhan bilang suatu saat Tuhan mengirim saya dengan gak akan pernah membuat saya kekurangan. Bapak Ibu, rumah itu akhirnya saya beli dengan sebuah DP. Di ujung cerita saya gak sanggup lagi bayar. Kenapa? Gaji teh boga. Tadinya prinsipnya duit eueuh, beteng can seubeuh, suku bareuh. Mau bayar gak bisa Bapak Ibu. Di akhir tahun saya berdoa dengan istri saya, Tuhan, saya sekarang bekerja di ladang Tuhan. Saya mau Tuhan berkati apa yang saya punya hari ini. Saya Tuhan kalau rumah ini mau dijual, jual saja. Padahal pelayanan kami di situ, kami tinggal di situ bersama dengan keluarga. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, saya sudah berserah, udah pasrah. Tiba-tiba Bapak Ibu ketika di tengah doa, anak saya juga berdoa tiap hari, berdoa, Tuhan supaya cicilannya lunas Tuhan. Tuhan supaya punya rumah kakak Oli sama kakak Audrey. Tuhan tolong ayah supaya punya uang bayar rumah. Setiap hari selama setahun. Di ujung pembayaran di bulan Maret, tiba-tiba dia nelfon saya. Pak, saya dengar Bapak mau bayar rumah ya iya. Minta nomor rekeningnya sana. Bapak jumlahnya fantastis. Tahu ya rumah ya. Puluhan juta saya masih menunggak. Tapi dia bilang, Pak saya mau bayar. Serius Pak? Udah saya nyicil enggak usah. Tiba-tiba besoknya Bapak rumah saya dilunasin. Tepuk tangan buat Tuhan. Dilunasin saya sampai Tuhan. Masih ada orang baik. Mau memberikan uangnya puluhan juta melunaskan rumah saya. Dan saya bisa melayani lagi. Saya bisa membangun pelayanan. Saya mau bilang Bapak Ibu bahwa
Bicara soal misi, pelayanan. Jangan pernah takut kekurangan. Jangan pernah takut melihat rupa orang yang berjenggot. Bahkan jangan takut bahwa hidupmu tidak akan diberkati. Hari ini saya hidup, anak saya bisa bersekolah, saya punya rumah. Bukan karena saya punya uang dan saya kaya. Tapi saya mau melihat, saya mau bilang bahwa kalau kita mau mempedulikan orang yang terabaikan, kita pun akan dipedulikan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Coba lihat apa yang ada di rumah Bapak Ibu. Apa yang ada lihat tetangga Bapak Ibu. Kepedulian seperti apa yang bisa kita lakukan. Mari mulai dari sekarang. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa. Mulai dari sekarang dari apa yang kita punya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau mengambil komitmen di tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Jika hari ini firman Tuhan berbicara pada kita, membuka hati kita, mari kita ambil komitmen di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku mau belajar hari ini. Mempedulikan orang-orang di sekitar saya. Mempedulikan orang-orang yang terabaikan. Tuhan, aku mau mengasihi mereka. Apa yang ada padamu hari ini? Apakah Anda punya daya? Anda bisa pergi, silakan pergi. Apakah Anda punya dana? Berikan dana itu buat Tuhan. Lihat sekeliling Anda, banyak orang yang menderita. Banyak orang yang terlantar, tersesat. Dan Injil jawabannya. Di mana Injil itu? Ada dalam hati Bapak Ibu Saudara. Ada dalam genggaman Bapak Ibu Saudara yang harus dibagikan. Mari kita ambil komitmen dengan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong, membuka jalan, membuka hati pikiran kita untuk mempedulikan mereka. Mereka perlukan. Mereka perlukan. Mereka perlukan. Benar Tuhan. Kasih Yesus yang besar sebagai jawab. Mereka perlukan. Mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Mereka perlukan. Karena kau sadari dia kasih yang sejati, dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Mari hari ini yang rindu boleh mempedulikan tersebut terabaikan, boleh tangan-tangan kita taruh di dada. Mari kita berdoa buat mereka. Mari kita ungkapkan komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau belajar peduli pada orang yang terabaikan. Aku mau mengasihi mereka. Aku mau menolong mereka Tuhan. Mari kita berdoa. Kita lihat sekeliling kita. Terima kasih Tuhan. Mereka memerlukan kasih Tuhan. Mereka terlantar, mereka tersesat. Ini kami Tuhan. Mereka perlukan. Mari kita sadari bersama-sama. Hanya kasih Tuhan yang boleh mengubahkan hidup mereka. Mari kita berdoa. Mari kita ungkapkan komitmen kita di depan Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu. Pakai hidup kami sebagai saksi-Mu. Pakai kami sebagai terang-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa. Kami tidak punya apa-apa. Tapi kami punya Injil keselamatan. Hari ini Tuhan, kami umat-Mu mau datang kepadamu. Mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Membagikan Injil ini. Kemana kami melangkah, kemana kami pergi, biarlah Injil keselamatan boleh kami beritakan. Kami mau mengasihi mereka Tuhan. Kami mempedulikan mereka. Kami mau belajar melihat peka di sekeliling kami. Siapa yang perlu pertolongan kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh membuka hati pikiran kami. Menolong jiwa-jiwa yang terabaikan. Jiwa-jiwa yang belum terjangkau.
di sekitar kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu tempat ini, gereja ini, menjadi seorang berkat buat orang-orang yang terhilang. Aku percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan. Kami rindu bahwa suatu saat Injil boleh tersebar luas. Banyak orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan berlutut di hadapan-Mu menerima keselamatan. Hamba-Mu sudah berhenti bicara. Tapi Roh Kudus yang terus menguatkan, mengingatkan kami untuk kami boleh pergi menjadi saksi. Pergi menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, inilah kerinduan kami. Ya bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang hidup, satu-satunya juru selamat kami telah berdoa. Amin. Hatur nuhun Gusti ngaberkahan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Sarma Sitohang akan membawakan Sunday News minggu ini. Sebelum ibadah berakhir, mari kita simak beberapa pengumuman yang akan menjadi perhatian kita bersama. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Penatua Maria Budi Wijaya atau Maria Prawiharjo, ibunda dari Ibu Hianti Wijaya dan Ibu Mertua Diakon Doni Tresli. Pada hari Senin 23 Oktober 2023 pukul 19.46 dalam usia 73 tahun. Jenazah telah dimakamkan di pemakaman Pandu pada hari Rabu 25 Oktober 2023. Kami atas nama Gembala, Majelis, serta seluruh jemaat GIA Maleer turut berbela-sungkawa atas kepergian ibunda tercinta. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berkat kemurahan Tuhan, pada tahun ini gereja kita akan memasuki usia ke-37 tahun. Semua karena penyertaan dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah ucapan syukur pada hari Minggu 5 November 2023. Khusus ibadah kali ini, ibadah akan menggunakan sistem tiketing. Dan perlu menjadi perhatian bersama bahwa ibadah HUT ini hanya diadakan 2 kali ibadah, yaitu pada pukul 7 dan pukul 10 pagi. Jemaat juga akan diberikan 1 kupon souvenir untuk 1 keluarga. Pendaftaran tiket dan souvenir akan dibantu oleh asyir dan panitia yang bertugas di bawah setelah ibadah selesai. Sehubungan dengan mulai merebaknya kembali sakit flu dan batuk akibat cuaca yang kurang bersahabat, dimohon agar jemaat yang hadir dalam ibadah dapat menggunakan kembali masker untuk mengantisipasi penularan penyakit, terutama bagi jemaat yang merasa kurang sehat. Sekian Sunday News kali ini, saya Sarma Sitohang, pamit undur diri dan sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Saya di sini mau kasih pengumuman untuk Family 100 hari ini. Acaranya seperti biasa jam 11:30 siang. Jadi setelah jam 11:30 siang Bapak Ibu yang mau ikut serta, bukan mau ikut serta, yang ikut serta dan juga yang mau memberikan support boleh hadir di tempat ini jam 11:30 siang. Dan ini bagan-bagan Family 100 yang main. Ada dari Epic, terus udah gitu dari macam-macam, pokoknya banyak. Nah terus udah gitu boleh ya selanjutnya. Ini bagannya untuk kelompok lawan kelompok siapa gitu. Terus udah gitu ini ada 3-15. Jadi apa sih Bapak Ibu nanti bisa lihat kelompok 3 lawan kelompok 15 dan seterusnya. Lalu lanjut yang ke tanggal 4. Ya. Jadi tanggal 4 nanti kita ada ibadah perayaan HUT gereja kita.
itu kita tidak memakai tiketing. Jadi Bapak Ibu boleh hadir langsung tanpa tiketing. Jadi jam 5 sore dimulai ibadahnya. Jadi Bapak Ibu boleh langsung datang untuk kita sama-sama bisa memuji Tuhan. Nanti juga ada talent show dan juga ada game show. Jadi kita sama-sama merayakan di tanggal 4 jam 5 sore. Lalu di tanggal 5 juga boleh. Ya, tanggal 5 kita ada ibadah KKR. Di ibadahnya itu akan diadakan 2 kali ibadah, jam 7 dan jam 10. Khusus untuk minggu ini, kan biasanya ibadah jam setengah 10 pagi. Tapi untuk khusus minggu depan ini, ibadah diganti jadi jam 10, dari jam 7 dan jam 10 pagi. Jadi mohon Bapak Ibu untuk tidak salah jam, dan juga untuk mengambil tiket dulu karena kita memakai tiketing untuk bisa hadir di ibadah minggu depan. Ibadahnya, ya ada bentuk tiketnya. Ya, pokoknya nanti Bapak Ibu boleh mengambil tiket pagi ataupun siang. Pokoknya cuma 1 kali ibadah untuk 1 tiket dan 1 souvenir untuk 1 keluarga. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri di bawah di Usher untuk minta tiketing pagi ataupun siang. Udah sih itu aja dari tim. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar saya akan memberitahukan kuota jemaat tambahan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Evangelis Bapak Matius Mardianto. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak beserta keluarga. Lalu info tiket ibadah HUT Gereja tanggal 5 November untuk pagi sudah keluar kurang lebih 70 tiket. Oh sisa ya, maaf. Jadi sisa kurang lebih 70 tiket dan siang kurang lebih 50 tiket. Jadi demikian Bapak Ibu untuk segera mengambil tiket bagi yang rencana mau datang pagi atau siang. Baik, kita akan tutup dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sungguh mengingatkan kami kembali ya Bapa di waktu yang sekarang sudah dekat ya Bapak. Tuhan pimpin kami agar kami juga terus diberikan keberanian untuk memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang mungkin sekitar kami Tuhan, ataupun orang-orang yang memang sedang mencari kebenaran ya Bapak. Pimpin agar kami lebih berani lagi, diberikan keberanian untuk bisa bersaksi tentang Engkau ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk hamba-hambamu yang sungguh-sungguh ya Bapak membutuhkan pertolongan Tuhan, baik di pelosok-pelosok atau dimanapun ya Bapak. Tuhan yang akan memberkati mereka, menjangkau mereka-mereka yang terhilang. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden kami Jokowi beserta jajarannya. Juga Tuhan Yesus diberikan hikmat akal budi dalam menjalankan pemerintahan saat ini ya Bapak, yang tidak mudah ya Bapak. Tuhan tolong berikan hikmat akal budi. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan, untuk menjelang pemilu ya Bapak, baik calon presiden dan wakil presiden yang baru. Tuhan Yesus memberkati keamanan kepada seluruh bangsa kami ya Bapak, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan Yesus memberkati baik TNI Polri agar siap siaga ya Bapak dalam menghandle ya Bapak dari segala kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan ya Bapak. Juga kami juga berdoa Tuhan Yesus agar gereja kami juga bisa berdampak ya Bapak, tidak hanya di dalam lingkungan kami sendiri tapi juga bisa berdampak kepada lingkungan sekitar, berempati, membantu ya Bapak apa yang lingkungan sekitar butuhkan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat ya Bapak, mungkin yang saat ini sedang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati ya Bapak juga orang jemaat atau yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baru, juga yang sedang di dalam kesusahan, Tuhan bukakan jalan ya Bapak. Tuhan yang akan berikan ya Bapak berkat-berkat yang baru. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan
agar seluruh pelayan juga diberikan keberanian untuk lebih ya Bapak melayani, menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan, persembahan kami saat ini, kita angkat persembahan kita, Tuhan berkati persembahan kami ya Bapak, mungkin tidak seberapa dibanding berkat-berkat Tuhan kepada kami, biarlah persembahan ini menjadi saluran berkat Tuhan ya Bapak untuk pengembangan gereja Tuhan juga ya Bapak, Tuhan yang akan memberkati menjadi bermanfaat bagi jemaat dan warga-warga sekitar juga ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya di tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tadahkan kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Setelah kita bersama-sama beribadah, Bapak Ibu, Saudara, pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menjadi bagian kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin.